Penyebab Sadil Ramdhani tak masuk skuad Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam. Sudah sah, DPR RI teken dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Begini reaksi Erick Thohir soal bergabungnya Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Dipanggil Timnas Indonesia merupakan kehormatan besar bagi Jay Itzes dan keluarganya. Simak berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Penyebab Sadil Ramdhani tak masuk skuad Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam. Sadil Ramdhani tak masuk skuad Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, sang pemain merupakan salah satu yang rutin dipanggil oleh Shin Tae-yong sebelumnya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong melalui PSSI resmi memanggil 28 pemain untuk melakoni laga menghadapi Timnas Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara nama-nama yang dipanggil, ada banyak nama pemain reguler. Beberapa di antaranya adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner. Mereka kembali masuk ke skuad. Namun di sisi lain ada pula pemain-pemain lain yang secara mengejutkan tidak dipanggil. Di antaranya adalah Saine Patinama yang tengah dibekap cedera. Namun selain Patinama, Sadil Ramdhani juga menghilang. Bedanya, penyebab Sadil tidak dipanggil tidak diketahui secara pasti. Padahal hampir pada setiap agenda Timnas Indonesia, nama Sadil Ramdhani hampir tidak pernah luput untuk dipanggil. Terlepas dari bermain atau tidaknya, pemain Sabah FA itu selalu ada dalam skuad. Ada spekulasi yang menyebut jika penyebab tidak dipanggilnya Sadil berkaitan dengan gelaran Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui di ajang tersebut, nama Sadil dicoret di detik-detik akhir oleh Shin Tae-yong. Namun pada faktanya bukan itu yang menyebabkan Sadil Ramdhani tidak dipanggil. Dihimpun dari berbagai sumber diketahui bahwa ex-pemain Persela Lamongan itu mengalami cedera di laga pramusim Sabah FA. Cedera itu berdampak pada tidak bermainnya Sadil di laga Sabah FA menghadapi Macarthur Football Club pada ajang AFC Cup. Karena cedera ini pula dirinya akhirnya tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Namun meski tanpa Sadil Ramdhani, Timnas Indonesia sendiri masih diperkuat oleh pemain-pemain hebat di dalam skuad. Dengan begitu, skuad Garuda seharusnya akan mampu untuk meraih hasil optimal di dua laga melawan Vietnam. Adapun laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam akan digelar pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian, kedua tim akan saling berhadapan lagi di Stadion Maidin, Vietnam, berselang 5 hari setelahnya. Sudah sah, DPR RI teken dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes. Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Maarten Paes untuk membela Timnas Indonesia sedikit lagi akan jadi kenyataan. DPR RI telah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain ini. Seperti yang sudah diketahui, ketiga nama tersebut memang sudah disetorkan PSSI ke DPR RI. Ketiga pemain ini ingin membela Timnas Indonesia dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Shin Tae-yong. Namun proses naturalisasi ketiga pemain ini sempat tersendat. Karena ketika PSSI menyetorkan dokumen tersebut, DPR RI lagi menjalani masa reses. Namun penantian ketiga pemain ini untuk memperkuat skuad Garuda sedikit lagi akan kelar.
karena DPR RI sudah menandatangani berkas naturalisasi ketiga pemain tersebut. Kepastian Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Maarten Paes bisa dinaturalisasi dikonfirmasi oleh PSSI melalui situs resmi mereka. Mereka memastikan bahwa dokumen naturalisasi ketiga pemain ini sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani per hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Ketiga pemain ini sudah disetujui untuk menjadi warga negara Indonesia oleh Komisi I3 dan Komisi X DPR RI pada Kamis 7 Maret 2024. PSSI diwakili sekjen mereka, Yunus Nusi, berterima kasih atas ditandatanganinya dokumen naturalisasi Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Maarten Paes. Ia menyebut bahwa berkat kontribusi DPR RI, ketiga pemain ini bisa lekas membela timnas Indonesia. PSSI juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi X dan I3 DPR yang selama ini selalu membantu PSSI terkait program naturalisasi. Terima kasih juga kepada Ketua DPR, Puan Maharani, yang telah menandatangani permohonan pewarganegaraan ini, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Setelah penandatanganan dokumen naturalisasi, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Maarten Paes akan menjalani sejumlah tahap lagi sebelum membela timnas Indonesia. Yang pertama, ketiganya akan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia, lalu mereka akan mengurus KTP Indonesia. Setelah itu PSSI akan mengurus perpindahan federasi mereka ke KNVB. Begini reaksi Erick Thohir soal bergabungnya Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait kepindahan Justin Hubner ke klub J-League alias Liga Jepang, Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia ini cabut dari klubnya di Inggris, Wolverhampton, dan gabung ke Cerezo Osaka. Justin Hubner bakal bermain untuk Cerezo Osaka dengan status pinjaman hingga Desember 2024 sebelum kembali ke Wolves. Sebab J1 League 2024 baru akan habis pada penghujung tahun ini. Transfer ini akhirnya direspon oleh Erick Thohir. Selamat berjuang di klub barumu, Justin Hubner. Justin Hubner belum akan beraksi untuk Cerezo Osaka dalam waktu dekat, sebab ia masih harus mengurus visanya. Selain itu, Hubner juga bakal lebih dulu membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner dipanggil timnas Indonesia untuk melawan timnas Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Palang pintu kelahiran Den Bosch, Belanda itu diperkirakan baru bisa berlaga untuk Cerezo Osaka ketika menghadapi Sonan Belmare dalam pekan kelima J1 League pada 30 Maret 2024. Peminjaman Justin Hubner ke Cerezo Osaka jelas mengejutkan. Bagaimana tidak, ia adalah tulang punggung sekaligus Kapten Wolves U21 di Liga Inggris U23 atau Premier League 2 musim ini. Justin Hubner juga sempat dipromosikan ke tim utama Wolves di Premier League pada akhir tahun lalu. Namun, ia membutuhkan jam terbang lebih banyak di level senior sehingga Cerezo Osaka menjadi pelabuhan yang realistis. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu semua pendukung dan bermain di hadapan mereka. Kami akan menciptakan musim yang sangat bagus, seru Justin Hubner. Dipanggil timnas Indonesia merupakan kehormatan besar bagi Jay Itzes dan keluarganya. Simak berikut ini. Jay Itzes mengaku pemanggilan ke timnas Indonesia menjadi sebuah kehormatan besar tak cuma bagi dirinya tapi juga bagi keluarganya. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong telah mengumumkan 28 nama pemain yang dipanggil untuk bermain di pertandingan menghadapi timnas Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ada beberapa muka baru yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Satu di antaranya adalah bek keturunan Belanda, Jay Itzes. Ini adalah kali pertama Jay Itzes dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik Venezia itu pun merasa sangat bangga dan terhormat. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata Jay Itzes. Jay Itzes bermain di posisi bek tengah. Pemain berusia 23 tahun itu menjalani prosesi sumpah menjadi WNI pada Desember lalu. Jay Itzes pun tak sabar untuk segera berkumpul dengan skuad Timnas Indonesia. Itu akan menjadi hari-hari yang istimewa baginya. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa, tambahnya. Selain Jay Itzes, ada beberapa pemain naturalisasi baru yang mendapatkan panggilan. Sebut saja Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangon. Para pemain tersebut dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai 17 Maret. Sebelum itu untuk Jay Itzes, dia masih harus melakoni laga lanjutan Serie B Italia kontra Palermo di Renzo Barbera, Sabtu 16 Maret 2024. Timnas Indonesia akan 2 kali menghadapi Timnas Vietnam. Yang pertama pada 21 Maret dan yang berikutnya pada 26 Maret 2024.